warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uluwiyah, kembali lagi di podcast Surau, Suara Ramadan Uluwiyah. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtasia, saya dari Prodi PGRI. Dan di sini saya tidak hanya seorang diri, melainkan ada tamu istimewa. Kami kedatangan kakak-kakak yang cantik ini, dua. Yang sebelah sini ada Kak Nabila. Halo Kak Nabila, silahkan disapa. Oke, halo sahabat Surau, saya Nabila Mas Hayati Azmi dari Prodi PGMI. Dan di sebelahnya lagi ada Kak Aliani. Halo Kak Aliani. Ya, halo sahabat Surau, saya Aliani Hanin dari Prodi PGMI. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Puasanya lancar ya? Ya, lancar. Oke, jadi pada hari ini kami akan mengangkat tema, yakni tips memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik sahabat Surau, sebagai umat muslim kita selalu diingatkan akan datangnya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ya. Tapi apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Mungkin kita sering mendengarnya tanpa kita benar-benar ingat atau paham tentang keistimewaannya. Jadi jangan sampai kita melewati malam Lailatul Qadar ini tanpa mengetahui keistimewaan dari malam tersebut. Nah, karena sekarang sudah ada tamu-tamu di sini, saya ingin bertanya mungkin kepada Kak Nabila terlebih dahulu. Baik, Kak Nabila, biasanya kan pada saat Ramadan ada satu tanggal yang ditunggu-tunggu. Jadi pokoknya harus dapat Lailatul Qadar. Tapi kerap kali kita itu masih bingung, bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan diri? Apakah itu datang kepada orang-orang yang sudah mempersiapkannya dari awal, atau datang pada tanggal-tanggal tertentu yang kita harus kejar? Jadi atau bagaimana itu Lailatul Qadar? Oke, baik. Jadi begini, Lailatul Qadar itu apa sih? Nah, itu adalah tamu agung ya. Tamu agung yang kita nanti di bulan Ramadan dan hanya ada setahun sekali. Nah, oke, saya akan beri contoh sederhananya aja ya. Nih, ketika kita kedatangan seorang tamu agung, tentunya tamu agung itu tidak akan sembarangan datang atau menyapa orang yang ada di tempat itu. Nah, tentunya dia akan melihat siapa sih seorang yang benar-benar persiapannya jauh-jauh hari dan siap untuk kedatangan tamu agung ini. Oke. Nah, di sini kebanyakan dari kita ya mungkin terlambat untuk persiapan untuk menyambut tamu agung ini. Nah, oke, saya akan mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pernah dari Aisyah ya, istrinya, beliau berkata bahwa Rasulullah ini paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu sebelum bulan Ramadan, karena beliau benar-benar mempersiapkannya jauh-jauh hari agar ketika bulan Ramadan beliau sudah siap dan tidak berat untuk melaksanakannya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar malam yang mulia. Iya. Menurut Kak Aliani sendiri bagaimana? Mungkin saya menambahkan sedikit dari Mbak Nabila ya. Ya, boleh. Kita kan nggak tahu nih kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Bisa aja datang di awal bulan Ramadan, di pertengahan maupun di akhir. Allah sembunyikan. Mungkin coba kita misalkan seperti ini deh. Kalau Allah itu tunjukkan kapan nih datangnya malam Lailatul Qadar. Datangnya pada hari ini, tanggal sekian atau di jam sekian mungkin. Maka otomatis kan kita giat-giatnya beribadah tuh pada waktu yang disebutkan tersebut. Iya. Beda lagi nih kalau Allah sembunyikan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Iya. Kita kan pasti dalam satu bulan itu kita saling berlomba-lomba mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar seperti itu. Tapi banyak juga dikatakan bahwa datangnya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kayaknya Mbak Nabila tahu nih hadisnya. Ya, kalau nggak salah ya, insya Allah hadisnya al-tamisuha fil ashril awakhir. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Iya, 10 malam terakhir. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi seperti itu.
Kalau begitu apa ya perbedaan atau apa perbedaan malam Lailatul Qadar itu dari malam-malam yang lain? Kira-kira ada? Ya, dari saya dulu. Iya. Oh ya. Saking spesialnya malam Lailatul Qadar nih, sampai-sampai ia tuh dijadikan penanda imannya seseorang. Dan juga ia tuh dijadikan patokan keberhasilan seorang hamba dalam menjalankan ibadah puasanya mulai dari hari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Dan juga di malam Lailatul Qadar ini pintu tobat itu dibuka selebar-lebarnya. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Ya. Baik. Terus adakah tips yang atau amalan yang harus kita lakukan untuk kita agar bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Oke, baik. Kalau saya ambil tips ini dari hadis Nabi Muhammad, lagi saya kutip ya. Jadi Aisyah istri beliau bersabda bahwa ijtahidu fil ashril awakhir mala yajtahidu fi ghairihi. Jadi bersungguh-sungguhlah di 10 malam terakhir melebihi malam-malam selainnya gitu. Nah, di hadis ini kan berarti udah perjelas ya. Seharusnya kan ini sebagai motivasi untuk kita agar lebih semangat ya. Jadi kalau kita di awal puasa sudah semangat, kemudian di 10 hari harus semakin semangatnya semakin bertambah ya begitu. Jadi misalkan nih dalam sehari kita tilawatul Quran, baca Al-Quran 1 juz ya contohnya. Rutin sampai tanggal 20. Nah, ketika masuk 10 hari terakhir kita tambah jumlahnya. Misalkan kita sanggup 2 juz atau 3 juz atau ya lebih banyak daripada sebelumnya. Misalkan dengan ibadah salat nafilah ya, salat sunnah yang awalnya kita misalkan hanya tarawih saja, kita tambah tahajud juga, tetap 12 rakaat 8 rakaat atau kelipatannya juga bisa. Kemudian untuk bersedekah juga, yang awalnya kita mungkin tidak pernah bersedekah ya, infak tuh ketika 10 hari terakhir, karena kita juga ingin apa ya, untuk mencapai kemuliaan dan keberkahannya, kita sedekah sedikit, misalkan 2.000, 3.000, tapi rutin setiap hari. Kalau misalkan kita dapat malam Lailatul Qadar, bukankah sangat beruntung ya? Kita kali aja 2.000 dikali 1.000 tahun ya, kalikan kan berlipat-lipat. Masya Allah. Bahkan umur kita kadang nggak sampai, kan 1.000 bulan sama dengan 83 tahun kurang lebih seperti itu ya gitu. Saking mulianya dan begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan dengan kita benar-benar istiqomah dan niat ikhlas karena Allah. Seperti itu. Oke. Saya benar-benar kaget gitu ya. Ternyata benar-benar luar biasa sekali keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut ya, sahabat surau. Kalau begitu, ini ada penanya dari Instagram. Ini nggak apa-apa ya? ya. Ya, boleh. Dari @anita_anggraini. Kak, bagaimana jika sedang halangan tetapi kita juga pengen mendapatkan keberkahan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maaf, tetapi jangan dijawab dulu. Kita tunggu jeda setelah yang satu ini. Oke, sahabat surau, kembali lagi di podcast surau. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan tema memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, kita melanjutkan yang pertanyaan tadi dari @Anita_anggraini. Kak, bagaimana jika sedang halangan tetapi kita tetapi kita juga pengen tetap mendapatkan keberkahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Saya Mungkin ya. Kak Aliani. Bagi kita wanita yang sedang haid, datang masanya haid, itu bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin apa-apa di bulan Ramadan ini. Masih banyak kok amalan-amalan sederhana yang kita amalkan. Contohnya nih, kita zikir, perbanyak sholawat, dengerin murotal, baca tiba, manakib, gitu kan. Contoh amalan-amalan yang sederhana. Tapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan dengan niat yang tulus, insya Allah kita akan dapat keberkahannya. Amin. Amin. Sudah ada tambahan, Kak? Cukup.
Untuk yang kedua, ini dari Ahmad Hasim Muzaki. Apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang yang suka iktikaf di masjid? Tolong dijawab. Bagaimana? Mungkin Mbak Nabila bisa. Saya tidak ya. Jadi Lailatul Qadar ini bisa didapatkan oleh orang yang memang dia beramal soleh ketika 10 hari terakhir ini ya. Jadi tidak fokus pada yang iktikaf, tapi juga ya iktikaf pun juga keutamaannya sangat banyak. Jadi sama, insya Allah tidak mengurangi keutamaannya. Nah, karena misalkan saya beri contoh ya, seorang ibu rumah tangga ya, ini kan tidak mungkin tuh iktikaf kan ya. Terus anak-anaknya bagaimana? Terus yang menyiapkan mengurus rumah. Nah, tentunya semua orang pasti ingin beriktikaf, tapi kan memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Nah, contohnya seorang ibu atau istri ya, dengan menyiapkan bekal untuk anak atau suaminya untuk iktikaf, terus kemudian membaca Quran di rumah, mengasuh anak-anaknya, merawat, membaca Al-Quran, itu juga udah sebuah amal soleh baik yang benar-benar bermanfaat dan yang insya Allah akan dinilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu langsung saja beranjak ke pertanyaan yang terakhir dari Pak Bagus. Seperti apa sih ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Ya, saya mengutip di sebuah hadis riwayat Muslim ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu adalah malam harinya cerah, dan ketika di pagi hari datang itu matahari bersinar warna putih dan sinarnya itu tidak menjuru gitu loh. Seperti itu. Iya, seperti itu. Ciri-cirinya. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Baik sahabat surau, jadi Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti dijelaskan oleh dua tamu kita pada hari ini, banyak sekali tips-tips agar kita bisa mendapatkan keberkahan di malam tersebut. Oke, kalau begitu kami akhiri dulu perbincangan atau podcast surau hari ini. Saya Dewi Murtasia. Dan saya Nabila. Saya Aliani Hanin. Terima kasih telah datang meluangkan waktu untuk mengisi podcast kami. Kami dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.